Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Injil hari ini itu sangat jelas sekali menampilkan bahwa kerajaan surga itu terbuka bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang akan masuk karena ada alasan-alasan, yaitu tidak siap. Dan ini menjadi syarat penting, orang layak atau tidak layak. Nah, perjamuan kawin yang diadakan sang raja itu sebenarnya mau menggambarkan sukacita hidup, kebahagiaan hidup bersama dengan Allah. Tapi banyak yang menolak untuk datang ke perjamuan kawin karena mereka lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka. Mereka lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, contoh dalam konteks rohani, saat di mana kita diundang untuk perayaan Ekaristi, diundang untuk berdoa bersama, tapi kita lebih memilih untuk sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Terkadang kita menganggap waktu doa itu tidak penting, sehingga memilih untuk tidak ikut misa. Nah, saudara-saudari, kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang, tidak hanya khusus untuk orang-orang yang benar saja, tetapi juga Tuhan memanggil orang-orang yang berdosa.
dan orang-orang yang merasa tidak layak. Ini jelas dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita. Ketika tamu undangan pertama menolak, sang raja kemudian mengatakan, undanglah siapa saja yang kamu temui tanpa memandang status dia apa. Dan ini mau mengatakan bahwa keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang. Tapi yang menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa setiap undangan itu harus menggunakan pakaian pesta. Itu syaratnya. Harus menggunakan pakaian pesta. Kalau tidak, maka dia akan dikeluarkan dari tempat pesta itu. Artinya bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus mempersiapkan diri secara baik, mempersiapkan hatinya secara baik, mempersiapkan pikirannya secara baik. Maka dibutuhkan yang namanya pertobatan. Jadi tidak hanya sekedar kita datang ke gereja, asal-asalan saja kita datang ke gereja, tidak sekedar itu kita merayakan Ekaristi, tapi harus ada persiapan batin, harus ada persiapan hati, pikiran yang jernih. Hari ini saudara-saudari, kita diingatkan untuk itu, bahwa undangan Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang. Tapi dari pihak kita manusia, yang dibutuhkan itu adalah kesiapan hati. Karena kesibukan dunia ini bisa saja membuat kita menolak undangan untuk datang ke perjamuan rohani. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.